Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk hari ini. Hari ini kita akan masuk di bab yang ketiga yaitu tentang pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat adalah penurunan atau mewariskan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya, yaitu anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Dan materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat adalah gen dan kromosom. Yang pertama, kita masuk ke gen terlebih dahulu. Gen ini merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa kimia tertentu yang menentukan sifat dari individu. Nah, gen menyimpan informasi. Jadi dia menyimpan informasi berupa sifat dari induk kepada keturunannya. Gen ini berfungsi untuk mengatur perkembangan dan juga metabolisme pada tubuh individu dan menyampaikan informasi genetik kepada generasi selanjutnya. Anak-anak bahwa kita tahu gen ini memiliki peran yang penting ya dalam mengatur pertumbuhan sifat-sifat keturunannya. Misalnya seperti bentuk dan warna rambut, susunan darah, ya, kulit, telinga, mata, dan lain sebagainya. Misalnya kalau kulit, ada orang yang berkulit putih, sawo mateng, kuning langsat. Kalau rambut, ada bentuknya lurus, keriting, ikal, dan lain-lain. Setiap gen ini menduduki kromosom disebut dengan lokus gen. Jadi gen ini ada di dalam kromosom, letaknya di lokus gen. Lalu kita masuk ke kromosom. Nah, ini adalah gambar dari kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Kromosom ini terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Ingat ya, kromosom terdapat di dalam nukleus. Nah, ini ada bagian-bagian kromosom atau struktur dari kromosom. Yang pertama adalah telomer. Ini bagian ujung kromosom yang dapat menghalangi tersambungnya ujung kromosom satu dengan yang lain. Jadi agar tidak terjadinya penempelan pada kromosom yang lain. Yang kedua adalah lengan. Nah, lengan pada kromosom ini ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Lengan kromosom merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung gen. Dan di lengan kromosom ini terdapat cairan yang disebut dengan matriks, ya. Yang ketiga adalah sentromer. Sentromer ini bagian pusat kromosom yang biasanya berbentuk bulat. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu di bagian tengah yang bulat, nah itu adalah sentromer. Dan pada sentromer ini ada kinetokor yang mempunyai fungsi penting saat terjadinya pembelahan sel. Lalu kromatid. Nah, ini merupakan salah satu dari kedua lengan hasil replikasi pada kromosom. Nah, ini anak-anak adalah bagian atau struktur dari kromosom. Selanjutnya, tipe-tipe kromosom. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau autosom. Merupakan kromosom yang memberikan ciri-ciri yang ada pada tubuh makhluk hidup. Contohnya, manusia mempunyai 22 pasang kromosom autosom dan juga 1 pasang kromosom gonosom. Yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom. Merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin organisme pemilik kromosom itu. Contohnya, manusia kan mempunyai 1 pasang kromosom kelamin. Jika kromosomnya XX, maka manusia itu wanita.
Tapi kalau kromosomnya XY berarti laki-laki. Nah, ini adalah tipe-tipe dari kromosom. Nah, ini ada token ya anak-anak agar kalian bisa masuk ke link soal. Selanjutnya adalah jenis-jenis kromosom. Yang pertama adalah kromosom homolog. Nah, ini merupakan kromosom yang berpasang-pasangan, selalu mempunyai bentuk, panjang, letak sentromer, dan struktur yang sama. Jadi harus sama. Yang kedua adalah kromosom diploid atau 2N. Merupakan kromosom yang memiliki 2 set kromosom lengkap di inti sel. Dan yang ketiga adalah kromosom haploid atau N. Ini merupakan kromosom yang memiliki 1 set kromosom lengkap di inti sel. Nah, ini perbedaan ya, gambar antara kromosom diploid dan juga haploid. Jadi kalian bisa lihat gambarnya, jadi bisa membedakannya ya. Selanjutnya adalah kromosom berdasarkan letak sentromernya. Ini dibagi menjadi 4. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan juga telosentrik. Kita mulai dari metasentrik terlebih dahulu, di mana letak sentromernya ini berada di tengah, di antara kedua lengan kromosom. Sedangkan submetasentrik, sentromernya agak ke tengah, sehingga lengannya, kedua lengannya ini tidak sama panjang. Yang ketiga yaitu akrosentrik, kalian bisa lihat di gambar ya. Letak sentromernya ini di dekat ujung kromosom. Sedangkan yang telosentrik, sentromernya berada di ujung lengan kromosom. Nah, ini perbedaannya ya antara metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan juga telosentrik. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk ke persilangan. Jadi tolong dibaca bukunya, lalu kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.